Subscribe now. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, siapa aja yang hadir? Pak KPS hadir enggak? Dokter Rizky tadi sudah hadir, Dok. Rizky aja ya. Yang terhormat Sekretaris Program Studi Bagian Bedah, Dr. Rizky Rahmadian, spesialis ortopedi, dan adik-adik residen semua. Koas hadir juga nggak? Halo? Tidak ada, Dok. Halo? Ya, Dok. Kalau nggak kedengeran, kasih tahu ya. Baik, Dok. Kedengaran, Dok. Ya. Ya, ini kuliah subuh kita pagi ini dengan judul Wound Management ya, Wound Dressing ada di sini. Jadi saya buat judul besarnya Wound Management. Kita bahas ringkas aja. Sebetulnya wound management itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan ya pada suatu luka. Jadi skopnya itu kita bagaimana menciptakan lingkungannya ya, dan sekaligus untuk mencegah terjadinya luka baru ya atau kerusakan kulit baru. Nah, proper manajemen ini atau manajemen yang tepat ini ditentukan dengan follow up kita berdasarkan dari hari ke hari terhadap ukuran luka, kedalaman luka, keparahannya, dan lokasinya. Ya. Manajemen luka ini berkembang sangat cepat. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita mengerti prinsipnya. Jadi apapun nanti ada dressing baru, oh ini ya kita udah tahu prinsipnya. Jadi udah ada pengelompokan di kepala kita pada saat kita memilih balutan tersebut ya. Nah, sebetulnya pada prinsipnya ini seperti yang telah kita berikan juga ya ke adik residen semua. Dan itu juga gitu ya. Time ya. Nah, sebelum itu tentu ada ABCD-nya juga ternyata ya pada luka ini. Yang pertama tuh assess, A-nya assess ya, assess pasien. Jadi di assess pasien tersebut kita tegakkan diagnosisnya baseline karakteristik, artinya pada saat kita menemukan luka itu bagaimana kondisi baseline-nya. Kan tentu di record ya, dicatat bagaimana kondisi awalnya, ukuran awalnya, kedalaman awalnya gitu ya, tepi lukanya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian juga kita catat komorbiditas ya, karena kita tahu luka itu tidak hanya lokal saja, tapi sistemik juga berpengaruh terhadap penyembuhan luka. Nah, kemudian yang penting juga sebetulnya untuk manajemen luka ini dikatakan ya, kita harus membawa tim multidisiplin untuk memberikan pasien care yang holistik ya. Nah, itu terdiri atas tim bedah, kemudian kalau di luar itu kan mereka punya perawat spesialis luka ya. Walaupun ada perawat spesialis luka, kita sebagai dokter itu harus mengerti ya, karena kan kita yang merasakan wound dressing-nya. Kemudian mereka pain team ya, kalau pain team harusnya kita juga ada ya. Dan vaskular dan diabetes team kalau ada, podiatris itu ini ya ahli kaki ya, fisioterapis, family carriers, dan konselor ya kalau ada. Kemudian C-nya kontrol dan treat terapi underlying cause-nya, dan barrier yang dapat atau hambatan-hambatan yang dapat mengganggu penyembuhan luka. Nah, itu catat apakah ada infeksi sistemik, diabetes, masalah nutrisi ya, udema menyeluruh gitu ya, mobilitas, mobilitas, vaskular isu ya, nyeri, stres, kecemasan gitu ya. Dan juga lifestyle dari pasien. Nah, terakhir baru D-nya, decide appropriate management berdasarkan si time itu ya, TIME itu ya, TIME. Nah, T itu apa?
tissue non viable ya. Jadi di T itu kita membuang, targetnya adalah membuang non viable tissue ya, ke jaringan mati. Membuang jaringan mati tentu kedengeran ya, halo? Masih aman ya, Mira? Masih aman Kak, masih aman Kak. Ya. Membuang jaringan mati ya tentu prinsipnya adalah debris demang ya. Debris demang itu banyak macamnya ya. Mulai dari surgical, kemudian autolytic, biological, chemical ya. Nanti kita bahas ya. Nah, debris demang prinsipnya. Kalau si I ini infeksi ya. Infeksi itu kita memanage atau menterapi ya kondisi infeksi atau inflamasi. Itu kita bisa dengan pemilihan dressing antimikrobial. Atau kita mencuci dengan cairan antiseptik ya, tapi kalau mencuci dengan antiseptik ini tentu tidak dibiarkan ya, ada irigasinya karena antiseptik sendiri dapat pada umumnya mengganggu penyembuhan luka juga ya. Kemudian antibiotik terapi. Antibiotik terapi ini tentu saja bisa juga kita berikan secara sistemik ya. Apabila memang ada tanda-tanda inflamasi yang sistemik ya, dari leukosit kita bisa lihat. Kemudian M-nya dari C-time adalah moisture balance ya. Jadi mengatur kelembaban dari luka tersebut. Nah, apa saja itu yang bisa dipakai dari wound dressing? Itu bisa dalam bentuk hidrogel, hidrokoloid ya. Kalau misalnya belum paham nih, baru dengar, nanti kita lihat ya. Nah, hidrogel, hidrokoloid. Ini sebetulnya kalau di obat-obatan ini generiknya, isinya gitu ya. Yang biasa kita pakai mungkin nama dagangnya gitu. Nah, apalagi untuk mengatur moisture itu ada absorban ya, penyerap seperti foam ya, kemudian alginat ya, dan NPWT. NPWT itu juga fungsinya sebagai moisture balance. Halo? Pas. Halo? Ya, siapa ini? Ya maaf Kak, bisa dilanjutkan Kak. Halo, lanjut ya. Lanjut Kak. Terakhir CA ya. CA ini adalah edge of wound not advancing. Jadi kita memanage tepi lukanya. Tepi lukanya agar terjadi epitelisasi. Kita tahu bahwa epitelisasi itu bisa terjadi secara marginal dan dari dasar luka ya. Dari tepi luka dan dari dasar luka. Kalau misalnya lukanya dalam, sudah dermis sudah habis semua, tentu yang kita harapkan adalah dari tepi luka ya. Kalau misalnya tepi luka tidak di-manage dengan baik, tidak diterapi dengan baik, maka ukuran luka bisa bertambah. Tuh. Jadi bagaimana caranya? Bisa dengan NPWT itu bisa ya. Kalau di sini, kemudian dengan growth factor ya, IGF ya, penelitian si Isan gitu ya. Isan dengan Dr. Rizky. Nah, kemudian E-nya kita harus ada evaluasi. Jadi ingat aja ya, si wound ini juga ada ABCDE-nya. Nah, yang terakhir itu evaluasi dan reassess. Kenapa dibilang reassess di sini? Karena apabila karena dia tadi itu dari awal sudah saya katakan bahwa ongoing ya. Jadi dari awal tuh nggak perlu misalnya, oh ini pasien ini dirawat dengan hidrogel ya, hidrogel dengan foam. Itu terus nggak harus gitu. Karena ketika bednya sudah bagus, mungkin kita perlu faktor yang untuk menunjang epitelisasi, dressing yang menunjang epitelisasi lagi. Karena barrier-barrier udah nggak ada ya. Jadi itu perlunya reassess dari wound. Ya. Jadi sederhananya di bagan ini ya. Next, nah ini debris demang. Debris demang berarti kan kita ngomong si T nih ya, tissue non viable. Jadi ini ada 5 ya. Jadi kalau ditanya ada debris demang, yang ragu-ragu lagi jawabnya ya. Ada mechanical. Mechanical itu contohnya yang kasa ya, dari dulu itu ya dipakai ya.
kasa, wet to dry. Jadi kasa itu dilembabkan atau dibasahkan dengan cairan fisiologis, dibiarkan di luka, dia kering, nanti bisa dicabut. Nah, si jaringan nekrotik nempel di kasa itu. Nah, itu metode lama ya, metode lama yang kadang-kadang kalau kita nggak punya apa-apa, apabila kalian di daerah nanti nggak ada apa-apa, ini bisa dipakai ya. Jangan diremehkan ini. Yang penting tahu aja diganti gitu kan. Tapi kalau misalnya udah sehari udah kering, udah bereksudat, udah kuning-kuning itu nggak boleh seperti itu. Begitu dia kering udah harus diganti. Yang penting adalah saat ganti balutannya tahu. Pada prinsipnya apapun dressingnya, kalau misalnya sudah rembes itu harus diganti ya. Paling tidak barrier kasa atau foam, lapisan paling atasnya diganti supaya ada barrier terhadap bakteri yang masuk gitu ya. Kemudian bisa dengan irrigation ya, mechanical juga, ada pulse lavage ya, whirlpool. Enzimatik kolagenase. Yang sering kita pakai adalah sharp ya, sharp, mechanical bisa, scalpel, scissor ya. Pisau bedah, gunting ya. Kemudian otolitik. Nah, otolitik ini bisa dengan menggunakan hidrokoloid, film. Pada prinsipnya adalah membuat kondisi luka tersebut sangat lembab, sangat basah, sehingga membuat enzim tubuh kita sendiri menghancurkan jaringan-jaringan nekrotik yang ada di luka. Dan juga hydrogel dan hypertonic dressings. Nah, kemudian ada biological dengan larva debris demam terapi. Ya, ini jarang kita lakukan ya. Pada prinsipnya kan saat kita melakukan treatment kepada pasien itu yang paling efektif, yang membuat nyaman pasien ya. Kalau misalnya ujuk-ujuk kita udah kasih lafal gitu kan kurang ini juga ya, kecuali tidak ada pilihan lain lagi. Nah, yuk kita bahas wound dressing lagi ya. Wound dressing. Nah, tadi si T itu kan kita targetnya dari demang ya. Nah, apa aja tuh dressing yang bisa membuat debris demang? Tadi ada hidrokoloid, hidrogel, transparan film, ointment. Nah, ada penelitian juga yang madu ya, ada madu. Ini autolytic debris demang ya. Jadi in vivo enzymes ya, self digest yang akan membunuh yang mendevitalize tisu, merusak tisu. Ya, yang sebuah teknik debris demang yang membuat suasana lemak untuk mengaktifkan enzim di dalam luka atau yang berasal dari dalam tubuh sendiri untuk menghancurkan jaringan non vital. Nah, kemudian apa lagi? I ya, si I ya. Antimikrobial apa saja? Silver dressing, SSD ya, SSD cream. Nah, kalau misalnya kalian mau sediaannya apa lagi? Ada dalam bentuk lembaran, lembaran biasanya nama dagangnya Acticode ya, bisa di browsing juga, nanti saya juga nanti ada kasih sih gambarnya. Kemudian di ACC ya, nah kita biasanya Timet sorbak ya, itu sebetulnya dialkyl carbamoyl chloride ya, jadi dia itu adalah suatu anyaman yang dibuat dia hidrofobik sehingga secara mekanik membuat si kuman-kuman menjauh dari luka. Dan bisa juga antimikrobial adalah madu. Dan kedua untuk moisture ya, kelembaban, absorban. Apa saja tadi? Ada hidrokoloid, foam ya, ada aquacell namanya, alginat, CNPWT, bahkan si kasa sendiri merupakan suatu absorban ya. Ini memang dari atas ke bawah ini saya susun berdasarkan kemampuannya dalam menyerap. Nah, si alginat ini bisa menyerap 20 kali dari beratnya. Jadi misalnya kalau dia beratnya 10 gram ya, dia bisa menghisap cairan tuh sampai 200 gram. Nah, jadi kalau mau efektif, balutan tipis bisa pakai alginat. Tapi kenapa si gauze saya taruh paling bawah? Karena kalaupun tidak ada nih yang lain-lain nih,
Kalau di daerah kalian cuma punya kasa, ya udah ditumpuk aja 20 lembar misalnya. Tapi prinsipnya apa? Jangan lama-lama dibiarkan. Luka itu paling lama hari kelima harus diganti. Kemudian kalau misalnya dalam perawatan itu rembes, itu harus diganti ya. Dan yang ketiga, moist. Apa saja yang bisa membuat kondisi moist, lembab atau basah? Itu bisa dari hidrogel, hidroklorid, honey, dan ointment. Jadi kalau misalnya nggak ada nih semuanya di daerah, cuma ada madu, ya pakai madu. Jadi tapi nanti aplikasinya saya terangkan ya. Terus kalau nggak ada juga, adanya salep kloramfenikol, kan itu aja kan biasanya ada kan di apotek-apotek daerah. Nah itu juga bisa, tapi yang dua di bawah ini syaratnya adalah impregnated atau jenuh ya, kondisinya dalam suatu pembawa ya, dressing pembawa. Nah, untuk kapitalisasi ya dari age tadi ada yang PWT, growth factors ya, sel dan tisu, sel dan jaringan ya, produk-produk jaringan yang sekarang lagi sedang kita banyak juga kita pakai adalah PRP dan ada juga PRF ya. Tapi kalau tisu produk ini tentu kita juga harus tepat ya. Kalau misalnya masih banyak barrier kita berikan, nggak ada gunanya. Jadi makanya ini di terakhir ya, di E ya. Kalau misalnya sudah bersih, sudah granulasi, eksudat sudah terkontrol ya, kemudian jaringan mati sudah tidak ada, nah, baru tidak ada infeksi ya, baru bisa kita terapkan ini, kita berikan ini ya. Kemudian honey. Nah, ada nggak dressing lain yang kita tahu tuh? Nah, ada namanya low adherence ya, paraffin gauze atau Tule. Ini biasanya untuk luka-luka yang tipis ya, nggak dalam, kemudian juga kita membutuhkan sesuatu yang tidak menempel kepada luka. Karena misalnya kita takutkan dia akan berdarah. Tapi kalau misalnya bagian luka itu masih ada jaringan mati, kita kasih Tule, jadinya dia nggak ada proses mechanical debris demang ya. Jadinya di situ aja slavnya terus. Jadi luka slavi dengan jaringan nekrotik, kalian kasih paraffin gauze tanpa ada tindakan debris demang ya, lukanya akan kayak gitu aja. Tapi saya juga bukan melarang ada memberikan paraffin gauze, boleh saja kalau misalnya tujuannya adalah untuk memberikan kondisi moist ya, kondisi lembab. Tapi tentu saja saat ganti balutan setidaknya ada irigasi spray ya, saya seperti tadi tuh. Ada mechanical-nya di situ, atau ada surgical debris demangnya pada saat kita mengganti balutan, digunting-gunting gitu ya, itu boleh. Tapi kalau misalnya itu aja tanpa ada usaha lain, itu juga tidak bisa untuk luka-luka yang masih ada jaringan nekrotiknya ya. Kemudian ada hemostatik. Nah, di sini ada, kita taunya yang banyak di rumah sakit itu adalah smostan ya. Ternyata dia itu ada porcine gelatin ya. Nah, sebetulnya kalau bisa kita memilih ya bisa juga ada pilihan sel ya, di mana dia itu plant based, oxidized ya, regenerated cellulose. Kemudian bacterial barrier. Nah, bacterial barrier ini kita bisa gunakan sebagai balutan ketiga ya, layer terakhir biasanya. Bisa dalam bentuk transparan dressing, tadi juga bisa offside, tegaderm ya contohnya ya. Nah, pada satu luka itu ada yang namanya composite dressing pada saat kita manajemen luka itu. Composite dressing ini sebenarnya bisa kita bikin sendiri, tapi ada juga pabrik-pabrik yang sudah membuat ya. Nah, yaitu biasanya paling bawah. Nah, kalau misalnya dia memang diperuntukkan untuk luka yang melembabkan luka ya, tentu bagian bawahnya adalah sesuatu yang moist ya, sesuatu yang lembab. Saya kalau kita sederhananya apa ya, mungkin dengan kasa lembab atau kasa ointment ya, kasa madu gitu ya. Kemudian lapisan keduanya adalah yang bersifat absorb, menyerap. Jadi kalau misalnya kita melihat ya ada jaringan mati, kemudian kalau dia lisis itu kan jadi slav kan udah dalam bentuk cairan, berarti kita butuh lapisan kedua untuk menyerap cairan itu.
Yang ketiga, baru kita pakai bacterial barrier. Nah, bisa dalam bentuk yang tadi saya bilang ya, transparent dressing. Nah, ini ada karakteristik dari dressing yang ideal ya. Ini bisa dibaca. Nah, yang paling penting juga dia adalah cost effective ya. Ya, di sini ada dia bilang require only infrequent changes. Jadi tergantung kalau misalnya kita memang ingin menggantinya tidak terlalu sering ya ada pilihannya. Tapi kan biasanya harganya agak lebih mahal ya daripada yang sederhana. Ya. Nah, ini saya juga mengenalkan ya. Mungkin udah kalau yang lewat plastik udah pada tahu juga kalau kita juga sering menggunakan honey dressing. Nah, sebetulnya honey dressing ini memang kuno ya dari zaman dulu ya, dari ancient, tapi beberapa tahun belakang ini seperti ini ya, systematic review-nya tahun 2020. Bahkan kalian kalau browsing-browsing tentang madu itu 2021 juga ada. Setiap tahun ada selalu terapi tentang madu ini. Nah, di systematic review ini result-nya nih bisa dibaca ya. Pada luka akut dan kronik, dia mempercepat epitelisasi dan kontraksi luka. Kemudian dia juga mempunyai efek antiinflamasi, debri demam, mengurangi nyeri, kontrol infeksi, memperpendek penyembuhan luka, dan murah. Jadi kalau sudah berhadapan dengan luka yang sudah resisten dengan hasil swabnya resisten dengan banyak antibiotik, kemudian ukuran besar, sudah berlangsung lama, itu biasanya kita memilih pilihan madu ya. Mau nggak mau. Tapi madu itu tidak boleh lebih dari sehari ya, harus diganti tiap hari. Nah, dia memang kekurangannya di sana. Harus diganti tiap hari. Tapi untuk manajemen luka yang besar, yang dengan eksudat yang banyak, dengan nekrotik yang masih banyak, itu tidak masalah ya, karena apapun yang kita pakai dengan produksi eksudat yang banyak juga membuat kita akan sering mengganti balutan ya. Nah, ini dia penelitian si Stewart ya, katanya walaupun mekanisme yang belum sepenuhnya dimengerti, beberapa penelitian menyampaikan bahwa madu itu merupakan material yang sangat membantu ya dalam penyembuhan luka, dan ini selalu bertambah ya hasil penelitian ini dari tahun ke tahun, katakan begitu. Jadi kalau mau meneliti tentang madunya mungkin masih bisa juga ya sekarang ya. Ya, nih madu ya. Nah, sebagai antibakterial, dari mana sih kok bisa antibakterial? Nah, jadi penelitian itu kalian juga bisa ya browsing ya, ini ada di mana-mana ya. Mulai dari jurnal berbayar sampai jurnal tidak berbayar ada ya. Jadi dari viskositas dan hiperosmolaritasnya, dia membuat bakteri itu dehydrated ya, sehingga mencegah proliferasinya. Kemudian dia itu dapat membunuh si yang sudah diteliti itu E. coli, Pseudomonas, kemudian Staphylococcus aureus, Acinetobacter. Kemudian nih resisten, methicillin resisten, vancomycin resisten, itu bisa ya sama honey ini ya. Kemudian si honey ini dia antiinflamasi dengan menstimulasi sel B dan sel limfosit B dan T, memfagosit dan memodulatori sitokin, tumor nekrosis faktor, dan IL, interleukin ya. Rilis dari interleukin 1 dan 6. Kemudian honey itu juga, sebentar ya. Dia induce autolytic debris demam dengan moist environment yang bisa dibuat oleh madu ya. Apapun itu moistnya, yang penting adalah dia impregnated. Apakah kita gunakan kasa madu,
dengan ointment tadi juga kasa ointment, cuma ada chloramphenicol salep atau Vaseline salep, ya Vaseline ointment ya, itu dikucek ke kasa, ditaruh di luka, ya. Nggak bisa itu aja. Kalau misalnya madu aja ditetes gitu, nggak ini dia kurang bermanfaat artinya ya untuk otolitik lebih demangnya. Kemudian honey increase tissue granulation karena dia menyebabkan terjadinya angiogenesis. Kemudian si madu ini meningkatkan epitelisasi. Nah, katanya di sini dengan mengurangi protease. Protease ini katanya dia merupakan antagonis dari si growth factor ya, growth factor yang ada di tubuh kita dalam proses terjadinya penyembuhan luka. Jadi si honey ini mengurangi si protease ini. Dan dia meningkatkan si TNF alpha dan interleukin 1. Sehingga dia kemudian mengindus ya keratinosit, migrasi dan proliferasi dari keratinosit yang merupakan salah satu proses awal dari epitelisasi. Kemudian honey ini juga dia mengurangi bau. Jadi kalau luka itu udah bau sekali, kasih aja ini ya, dressing kasa madu sekali 2 kali kalian ganti itu udah nggak bau ya. Jadi aman untuk si healthcare-nya ya, juga untuk si pasien dan keluarga. Kemudian madu ini sebagai antioksidan karena dia di dalamnya terdapat senyawa-senyawa seperti flavonoid, asam fenolik ya, tocopherol, ascorbic acid, vitamin C ya. Kemudian juga enzim termasuk di situ katalase dan superoksidasi dismutase. Ini kalau mau baca ya, jurnal-jurnalnya banyak. Nah, kita kembali lagi ke wound dressing tadi ya. Ini madu tadi ada 7 dia ya. Wound dressing kita lihat kemampuannya. Ternyata dia masing-masing 1 gitu ya. Absorban. Nanti paling dia dikombinasi menjadi suatu composite dressing yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ini penyerap. Penyerap itu apa saja jenisnya. Jadi nanti kalau misalnya kalian menemukan suatu balutan luka atau wound dress ya, kalian tahu nih, oh ini sejenis nih gitu. Jadi udah ada polanya di kepala kalian, oh ini sejenis nih. Ini sejenis, tinggal pilih gitu. Nggak ada tuh yang ini superior dari yang ini gitu. Yang mana yang bagus ya, merek ini dari merek ini. Tapi kita tahu nih, oh ini merek ini tapi jenisnya ya hydrofibers gitu misalnya ya. Nah, hydrofibers ini dia materialnya itu saat kena cairan luka, saat dia menyerap cairan luka, dia menjadi gel. Jadi kalau misalnya kalian misalnya di situ masih sloppy ya, masih ada jaringan mati yang basah-basah, bisa tuh kalian pakai hydrofibers itu, di mana eksudatnya misalnya masih banyak gitu ya. Jadi saat kalian pakai hydrofibers, luka itu nggak akan kering banget gitu ya. Nah, kalau misalnya masih ada jaringan mati, slaf-slaf kuning-kuning gitu, kalian kasih dressing yang daya serapnya tinggi, sehingga dia kering sekali jadinya apa? Jaringan mati nggak lepas ya, susah dia kita memanage jaringan mati. Karena nggak semua juga jaringan mati itu yang bisa langsung hilang dengan TB demang ya. Atau juga mungkin pada kondisi-kondisi yang kita nggak bisa melakukan surgical pada pasien. Nah, apa itu Aquacel ya? Jadi nanti ini salah satu jenisnya ya, Aquacel. Ini merek dagang ya, Aquacel ini. Nah, isinya hydrofibers. Kemudian nih alginat yang saya bilang ya. Nah, ini keterangannya banyak ya. Dia itu dari rumput laut ya. Semacam itulah, rumput laut. Nah, dia itu memiliki kelebihannya adalah 20 kali daya serap dari beratnya. Apa jenisnya? Ada algisit, glutamat alginat, ya sejenis ya, tegaderam alginat, dan apa lagi? Kelostat alginat. Nah, tuh ya. Dan hidrokoloid. Hidrokoloid, nah mungkin pernah lihat di pada perawatan stoma ya. Jadi sebenarnya dia itu sejenis absorben. Nah, itu dia macam-macam ya ketebalannya, bentuknya udah macam-macam juga dijual orang.
Dia kalau misalnya udah berubah warna jadi putih, maka kemampuan absorbannya sudah nggak ada lagi. Jadi kalau dia udah lunak, udah basah, putih, itu udah nggak bisa jadi absorban. Dan dia ini bukan untuk menyerap cairan luka dengan cairan yang banyak ya. Ini eksudatnya minimal atau sedang lah ya. Dari mana kita tahu ya, dari pada saat perawatan luka, apakah cukup atau tidak tuh dressing yang kita pakai. Nih Cutimed Hydro. Kalau 3M-nya apa? 3DRM hidrokoloid. Kalau di Cutimed apa? Cutimed Hydro. Ya, ini hidrokoloid nih semua. Duoderam CGF. Nih duoderam CGF nih ketebalannya macam-macam nih. Tergantung dari ketebalan yang kita butuhkan. Ada yang ekstratin. Nah, kadang-kadang ekstratin ini dipakai untuk melindungi kulit dari plester misalnya. Itu bisa tuh, misalnya pada bayi ya, takut lecet, nah bisa dipakai duoderam ekstratin di bawahnya. Kemudian foam ya, yang ada di sini dan sering kalian lihat mungkin ya, foam. Foam itu suatu absorban. Nah, dia bisa mulai dari sedang ya, sedang, banyak bisa lah ya absorban. Nah, apa aja tuh jenisnya? Ada Cutimed foam, CutPT. Ini nggak endorse ya, karena semua merek saya buat di sini. Jadi kalian bisa tahu. Nah, Askina foam, ya, Askina foam cavity, strip, ini semua foam nih, heel, foam border ya, foam sacrum, foam trachea nih, macam-macam nih. Jadi kalau ada di rumah sakit nanti bisa nih pakai ya. Kemudian hidrogel. Nah, hidrogel ini 80 sampai 90%-nya air, water base ya. Nah, dia itu biasanya dalam 3 bentuk. Ada amorphous hidrogel yang free ya, free flowing. Dia bilang free flowing itu biasanya yang kita temukan dalam bentuk tube ya, tube, foil packet ya, spray bottles dalam bentuk spray. Apa namanya? Timid gel ya, skina gel. Nah, itu hidrogel. Kemudian yang dalam bentuk impregnated. Impregnated ya ada namanya, ada yang sering kalian pakai mungkin yang Cutimed sorbak gel ya. Sorbak gel. Nah, yang tadi kalau dia dalam Cutimed sorbak gel berarti dia ada fungsi antimikrobialnya, ada 2 di sini ya, antimikrobial dan hidrogel. Ada Dermagauss ya, Dermagauss hidrogel dalam kasa. Jadi kalau misalnya nggak ada Dermagauss nih, kasa aja kita kucek sama hidrogel, sama fungsinya ya, impregnated hydrogel. Kemudian sheet hydrogel, hidrosop, sheet hydrogel, yang macam-macam ya. Ini antimikrobial, silver dressing, yang tadi saya bilang Acticoat. Nah, kemudian ada juga alginat AG yang pakai AG itu semuanya silver ya, silver dressing. Jadi kalau misalnya memang perlu pakai silver ya pakai silver gitu ya. Kalau nggak perlu ya nggak usah pakai silver. Jadi kita tahu nih nanti pada saat memilih balutan tidak over ya. Kalau nggak perlu antimikrobial, kenapa harus dipakai yang ada AG-nya? Ya. Karena biasanya juga harganya lebih mahal. Ya, ini dengan silver dengan foam ya, Mepilex AG. Ya, kalau misalnya itu. Nah, ini di ACC tadi ya, Cutimed ya, ada dengan dalam bentuk pad, swab, ribbon ya, pita begini, round swab, gel. Kemudian apa tadi lagi? Parafin gauze. Nah, parafin gauze ini kayak tule itu ya. Kalau di luar tuh ada yang jelonet, tapi di sini nggak tahu ada atau tidak. Tapi saya jarang sih lihatnya ya. Jelonet ini dia tidak sama sekali tidak ada antibiotiknya. Kalau Sofratul kita ini kan ada framisetin di situ ya. Nah, sebetulnya ini antimikrobial juga nih. Antibiotik parafin gauze-nya. Dari yang tule ya biasanya ya. Kemudian transparan film. Transparan film ada offside yang sering kita lihat juga. Ini dressing nih ya. Nah, Tegaderm ya. Nah, ini hemostatik, ini yang small stand yang sering
kita pakai. Ini yang surgical ya. Oke, mungkin segitu. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Dr. Fori untuk penjelasannya tentang materi wound dressing-nya. Kita lanjutkan sesi selanjutnya itu dengan diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari rekan-rekan residen ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Izin Dr. Meo, Siap PP, silakan. izin Dr. Rizky, Dr. Fori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin dok, mungkin pernah pengalaman dok waktu itu merawat luka pada ulkus vena tungkai kronik dok. Itu pada saat itu memang produksi dari lukanya sangat banyak dok. Sehingga waktu itu kita coba pakai foam, cuma berhari-hari pakai foam, tapi produksi tetap banyak. Coba pakai Siltech juga waktu itu, sampai akhirnya kita ini ke visit sama DPJP, akhirnya dikombin juga dengan Ya, dengan surgical dok. Halo. Akhirnya waktu itu baru lumayan kurang produksi dok, tapi tetap setelah diberi demam surgical tetap pakai foam juga. Berarti kalau bisa disimpulkan, berarti untuk luka yang produksinya banyak itu memang harus dengan berbagai kombinasi ya dok. Waktu itu dengan foam saja ternyata tetap banyak itu dok produksinya dok. Jadi terakhir apa? Sepertinya saya terputus. Terakhir pakainya apa jadi? Tetap dikombinasi dok, antara pakai foam kemudian diberi demam surgical juga. Habis itu pakai Siltech juga dok. Jadi Siltech itu apa? Siltech itu yang foam juga dok. Foam juga kan? Iya. Ya, Siltech itu foam setahu saya, tapi dia ada di bawahnya itu dia non adherent kalau nggak salah, Siltech punya. Jadi sebetulnya foam juga itu. Tapi mungkin ya yang kedua itu dia kan venous ya, venous ulcer ya. Nah, balik lagi ke manajemennya tadi itu ABCDE ya. Kalau dasarnya adalah venous ulcer berarti harus ada ini ya, pressure ya. Kemungkinan setelah yang kedua itu ada pemberian elastik verban nggak? Atau elevasi tungkai mungkin, atau stocking venous, atau exercise yang meningkatkan laju kembalinya darah dari vena itu. Karena luka yang terjadi pada venous ulcer kan kita tahu ya patofisiologinya karena stasis dari vena-vena di sekitar luka itu. Bagaimana, Dr. Iqbal? Iya dok, waktu itu memang setelah demam surgicalnya dibantu foam juga, dibantu dengan ini juga dok, dibantu dengan kompresi juga dok, baru akhirnya ini, baru akhirnya ada kurang produksinya. Ya, kalau venous ulcer seperti itu ya. Biasanya itu memang dasarnya, penyakit dasarnya venous ulcer, kelainan venanya ditreat juga. Bagaimana diagnosis varisesnya waktu itu? Iya dok, waktu itu sudah di USG vaskular, memang nggak ada kelainan di arteri. Waktu itu di ini kan asesmennya memang di vena dok, venous ulcer dok. Iya, jadi sebetulnya kalau dari treatment Iqbal tadi itu yang menguranginya adalah karena sudah dibantu dengan kompresinya gitu. Jadi bukan karena diganti yang pertama foam merek apa, terus kedua dengan merek apa gitu. Tapi memang kalau misalnya kita sudah treat mengkontrol eksudatnya, itu bisa memang si eksudat ini lama-lama berkurang gitu ya karena sudah terkontrol. Terus izin satu lagi dok, kalau untuk pressure sore atau ulcus decubitus dok, yang biasanya kita udah di ruangan kita udah mekanikal diberi demam, cuma masih ada nekrotik yang ya superficial dok, nggak bisa kita gunting-gunting, produksinya juga nggak terlalu banyak. Apa kita bisa pakai gel atau mungkin honey dok untuk perawatan luka pada pressure sore yang
yang nggak banyak produksi ya dok, untuk mungkin melembabkan sekaligus mungkin bisa autolitik si jaringan nekrotik yang tipis itu dok, yang tidak bisa kita gunting-gunting dok. Gimana dok untuk hidrogel dan honey dok? Iya, kalau masih ada jaringan nekrotik, pada intinya kita menargetkan terjadi autolytic debridement di situ. Jadi bisa kita pakai hidrogel tadi ya, bisa ointment yang banyak. Kan hidrogel nggak selalu tersedia. Pakai aja itu Vaseline album banyak-banyak, dikucek impregnated di kasa, taruh situ. Itu lama-lama lembab tuh, becek. Bisa lisis juga jaringan matinya. Nah, idealnya ya kalau ada hidrogel ya bagus, ada madu, kasa madu ya bagus ya. Atau kalau misalnya memang cairannya juga masih banyak, kalau ada hydrofibers tadi, Aquacel itu juga bisa dipakai. Aja jadi gel kan nanti ya. Gitu. Oke dok, terima kasih Dr. Fori. Ya. Selain itu kalau memang misalnya kita ingin melembabkan itu ya, saya setelah kita berikan hidrogel, itu boleh aja di atasnya transparan dressing aja loh, nggak pakai absorban apa-apa, supaya dia benar-benar lunak. Jadi kalau misalnya ada yang dalam bentuk eskar ya, nah kasih aja tuh hidrogel atau ointment yang banyak taruh situ, kemudian secondary dressingnya pakai transparan film. Jadi dia bisa menahan moist di dalam luka itu. Nanti saat kita ganti balutan tinggal kita siram, kita cuci, atau kita lebih mudah. Karena dia sudah mulai hancur. Oke, ada pertanyaan lain? Gimana Dokter Pipi? Cukup Dokter Pipi? Cukup Dr. Meo. Baik, terima kasih. Rekan-rekan residen yang lain masih ada yang mau didiskusikan atau pertanyaan lain? Dipersilakan. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan Dokter Isan. Terima kasih Dr. Miho atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Dr. Fori mengenai Ya. wound management tadi, sepertinya kita banyak fokus terhadap penanganan terhadap luka-luka yang terinfeksi sehingga membutuhkan manajemen wound dressing yang modern dressing maksudnya. Bagaimana tentang penanganan wound management terhadap luka-luka pasca operasi yang lukanya cenderung bersih? Apakah semua pasien-pasien post-op yang lukanya sudah kita yakinkan ini adalah suatu luka bersih, tidak terkontaminasi, bisa kita rawat terbuka semuanya? Apakah ada trik-triknya? Nah, terima kasih, Dr. Fori. Ya. Nah, walaupun itu luka operasi ya, tetap aja di TIME ini ada nggak dia gitu ya? Moisture balance. Jadi kalau misalnya luka operasi itu kan ada yang betul-betul nggak ada rembesan ya, nggak ada rembesan. Kalau misalnya yakin nggak ada rembesan, boleh aja dirawat terbuka. Tapi kalau misalnya, kayak biasanya di fase, nah kita kembali lagi ke fase penyembuhan luka, biasanya hari pertama kedua itu kan masih hemostasis ya, hemostasis, kemudian inflamasi overlapping dengan fase inflamasi. Nah itu kita masih berikan kasa ya, terutama di hari pertama supaya bisa menyerap, jadi nggak becek ya luka itu. Karena kalau misalnya dari hari pertama dia masih ada produksi, kemudian kita terbuka, becek, nah nanti susah ya perawatan berikutnya. Becek, pasien udah gelisah, ada rembesan darah lagi gitu ya. Nah, jadi biasanya kita masih pakai kasa di situ. Nah, untuk luka-luka bersih itu yang paling penting adalah menjaga, selain kita kasih kasa, kita juga berikan ointment biasanya. Ya, karena ointment ini membantu kondisi luka yang moist itu di semua fase penyembuhan luka itu dia akan berjalan dengan baik. Jadi kalau misalnya suatu luka kondisinya moist, itu dia dari di fase-fase setiap fase luka itu dia berjalan dengan baik. Nah,
dalam menghadapi luka itu yang kita jaga agar luka ini dia berada di fasenya gitu. Kalau misalnya luka operasi kita dia banyak cairan nggak kita kasih kasa ya dia akan rembes-rembes, kemudian nanti kalau ada cairan di situ kuman datang gitu ya, apalagi kalau nggak rajin dibersihkan kuman datang ya dia jadi infeksi, ada barier di situ jadi inflamasinya memanjang, lukanya lama sembuhnya gitu ya. Itu. Jadi kita tetap lihat dari produksi luka itu. Walaupun dia luka yang dijahit ya, tetap ada kan rembesan-rembesan di lukanya. Itu kalau saya itu tipsnya. Jadi nggak dari awal semua saya rawat terbuka, tapi kalau misalnya dia masih ada rembesan tetap dikasih kasa. Tapi tadi prinsipnya kalaupun dikasih kasa, apabila rembes diganti. Gitu. Kalau masih ada produksi, tetap pakai kasa untuk menyerap produksinya. Bagaimana Dokter Iksan? Apakah masih ada yang mau ditanggapi, ditanyakan? Berarti saya tarik kesimpulan, jika pasien-pasien post-op yang sudah kita yakinkan ini adalah operasi bersih, kita lakukan dressing dengan kasa hari pertama, hari kedua, misalnya nanti hari ketiga kita mau ganti balutan, pada saat kita ganti balutan temuannya ternyata luka kering, tidak ada ekudat, kita langsung rawat terbuka aja lagi dok ya? Nah, ya, tapi pasien diajarkan ya, diajarkan bersihkan, kalau misalnya ada kruste dibersihkan ya. Kalau saya senangnya dengan salep tetap, karena kalau dengan NaCl itu gesekannya tinggi ya, jadi epitel-epitel terganggu. Kalau dengan salep dia tetap moist ya, bisa tipis di situ, olesnya tipis saja. Karena kulitnya kan cenderung intak dan bagus. Kecuali di situ ada jaringan mati yang perlu kita buang, nah perlu kondisi yang lebih moist baru tebal. Nah, itu yang perlu kita edukasi ke pasien bagaimana cara merawat lukanya. Baik dok, terima kasih banyak dok. Baik, terima kasih Dokter Ihsan. Dari teman-teman residen lain masih ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Evaluasi tetap ya. Karena, ya, yang paling penting juga kita bahas sedikit ya. Evaluasi tetap karena apalagi luka-luka dari bagian dalam ya, yang misalnya karena mobilisasi gitu ya, darah-darah dari dalam keluar, bisa jadi dia sampai hari kedua kurang mobilisasinya. Tahu-tahu di hari ketiga mobilisasi keluar lagi cairannya. Karena kita tahu dari hari ketiga kan dia belum epitelisasi itu ya, masih terbuka jahitannya kan. Nah, itu masih perlu kita evaluasi itu. Kalau misalnya masih ada darah, misalnya jangan panik, kontrol atau kita ajarkan bagaimana rawat lukanya kalau misalnya masih ada rembesan darah. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Fori tambahannya. Ya. Dari rekan-rekan residen lain, apakah masih ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan? Ya, kalau tidak ada mungkin ditutup. Karena kita juga ini lagi berduka ya. Siap. Baiklah, mungkin sudah tidak ada tambahan lagi Dokter Fori? Sudah cukup lengkap? Oke, baik. Mungkin selesai sudah materi yang diberikan oleh Dr. Fori Fortuna, spesialis bedah plastik mengenai wound dressing, sudah sangat lengkap. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan sebagai petunjuk bagi praktik ke depannya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Rizky Ramadian selaku SPS Prodi Bedah. Silakan, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas Dr. Fori selesai kuliah, saya sampai di Bukit Tinggi nih. Apa tuh raker ya Dokter Rizky? Iya, ada raker. Baik, ya, kita ucapkan banyak terima kasih ya bersama-sama kepada Dr. Fori Fortuna. Semoga
apa yang disampaikan pagi ini berguna lah untuk pengetahuan kita dan untuk praktek sehari-hari. Nah, saya harapkan memang ini sebagai kuliah pengantar gitu ya. Jadi kita semua bisa lebih mendalami gitu ya bagaimana melakukan wound dressing yang baik. Ya, semoga apa yang Dr. Fori sampaikan pagi ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi Dr. Fori. Terima kasih banyak Dr. Fori. Terima kasih juga Dr. Rizky atas kesempatannya. Ya, terima kasih Meo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sharing waktu. Saya ucapkan terima kasih pada Dr. Rizky dan Dr. Fori dan semua rekan-rekan residen. Kita berada di penghujung acara dari kuliah subuh kita ini pagi hari ini. Untuk menutup acara ini, kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Subscribe now.